Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan keheningan yang berkepanjangan di antara kalian berdua menciptakan perasaan ini dalam dirinya. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan bacaannya ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sudah cukup lama tidak berkabar denganmu. Kita coba lihatkan energinya ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah cukup lama mendiamkan kamu atau tidak berbicara denganmu. Seperti apa energinya? Seseorang yang sudah cukup lama tidak berkabar denganmu. King of Pentacles. Teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sebenarnya masih lagi bertahan ya di situasi ini. Kerana sosok ini teman-teman, seseorang yang sangat bertanggung jawab, sangat serius menyayangi kamu, dan teman-teman, orang ini tidak akan bertindak sembarangan ya, tanpa mengetahui apakah dia bisa melanjutkan atau mengekalkan hubungan kalian. Tetapi jauh di dalam perasaannya teman-teman, ini adalah berbicara mengenai harga diri ya. Saya menangkap seseorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, orangnya keras kepala, tetapi hatinya tetap bertahan. Dan beberapa di antara dia sebenarnya tahu ya, dan sangat percaya akan kedalaman cinta kamu kepadanya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat serius. Dia tahu apa yang dilakukannya ya. Orang yang sangat serius dengan pekerjaannya, orang yang sangat serius dengan kehidupannya, dan bahkan teman-teman, ini seperti beberapa di antara dia merupakan mungkin ya pasangan sah kamu sendiri. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Wands, nah ini teman-teman, energi seseorang yang masih lagi menanti ya. Entah seseorang ini masih lagi memantau social media kamu, memantau kamu dari kejauhan, intinya dia masih menanti. Teman-teman, energi seseorang yang tetap bertahan, ingin mendapatkan sebuah kesempatan agar bisa mendekati kamu atau kembali ya. Teman-teman, ini mungkin menarik energi seseorang yang detik ini sedang terpisah melalui jarak. Nah, ini mungkin ya menarik hubungan long distance relationship atau hubungan yang sekadar di social media. Teman-teman, orang ini masih lagi memantau social media kamu atau memantau kamu dari kejauhannya. Intinya, dia masih lagi menanti kamu. Walaupun kartu kedua ini tidak muncul tadi, saya sempat merasakan energi seseorang yang masih bertahan di koneksi ini. Bertahan dengan penuh kesabaran, bertahan dengan penuh kestabilan dari segi perasaannya. Okey teman-teman, kemunculan King of Cups. Kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang mempunyai emosi yang sangat matang ya. Maka teman-teman, orang ini orang yang sangat bersabar dalam menanti sebuah kesempatan ya, dan tidak akan terburu-buru dari segi tindakannya. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, semakin menanti kamu, semakin tertunda ya. Jikalau kalian berdua masih lagi tidak mengabari satu sama lainnya, saya menangkap energinya yang mulai terumbang-ambing. Nah, ini lebih ke arah emosinya ya. Dia mungkin merasakan apakah mungkin masih ada kesempatan untuk bisa bersama kamu ke depannya. Nah, semakin ke sini sudah mulai terumbang-ambing. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kemunculan Ace of Cups. Tetapi kenyataannya teman-teman, orang ini masih lagi mencintai kamu, masih lagi menyayangi kamu, dan bahkan teman-teman ya, beberapa di antara dia mulai merasakan kesedihan yang cukup mendalam. Sangat mengharapkan yang kedepannya kamu akan memaafkannya atau memberikan dia kesempatan. Semakin ke sini dia mulai menyedari segala kesilapannya, dan ada energi kerinduan yang cukup mendalam terhadap kamu di sini ya. Semakin menyayangi kamu, semakin belajar untuk menghargaimu, dan sangat berharap dan bertanya apakah kamu masih akan memberikan sebuah kesempatan kepada dirinya. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Pentacles. Nah, diawali dengan kartu Pentacles, ditutupin dengan kartu Pentacles. Teman-teman, saya menangkap seseorang ini sangat konsisten ya. Dari segi perasaannya tidak bisa melupakan kamu dan masih ada keinginan untuk datang berjumpa dengan kamu ya, berbicara dengan kamu di masa akan datang. Nah, ini teman-teman, pergerakannya mungkin agak lambat, kamu mungkin masih perlu menunggu, tetapi ketibaannya itu pasti. Ketibaannya itu pasti, walaupun pergerakannya begitu perlahan sekali ya, tetapi orang ini orang yang sangat serius, orang yang bisa diandalkan, dan teman-teman, dia pasti akan kembali lagi.
Itu yang saya rasakannya, kerana beberapa di antara dia orang yang tidak bisa move on dari kamu di sini. Teman-teman, detik ini dia banyak menghabiskan waktunya dengan memfokuskan ke arah kestabilan, kondisi keuangan dan lebih memfokuskan ke arah pekerjaannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, anda dedak di sini kemunculan Wheel of Fortune. Teman-teman, sepertinya ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di koneksi ini ya, yang merubah segala-galanya. Teman-teman, ini masih lagi berbicara mengenai sebuah kesempatan yang apakah dia akan mendapatkan kesempatan itu dari kamu. Seolah-olah ya memberikan saya gambaran seseorang yang menantikan momen yang tepat untuk bertindak ya. Teman-teman, kerana orang ini yakin ya, kemunculan kamu di dalam hidupnya itu tidak ada kebetulannya. Kalian di sini memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dan sudah ditakdirkan untuk bersama. Nah, ini seperti energi seseorang yang mulai ya ingin mengejar kamu dan mendapatkan kesempatan itu sekali lagi. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di hubungan kalian sehingga merubah segala-galanya. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Teman-teman, ini kemunculan zodiak Sagittarius. Kalian sesuaikannya, ini menarik zodiak kamu, zodiak dia atau kedua-duanya. Kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya nanti ya. Okey teman-teman, seperti apa kondisi perasaannya ke kamu saat ini? Di saat kalian masih lagi tidak mengabari, tidak berbicara dengan satu sama lainnya. Seperti apa kondisi perasaannya ke kamu saat ini? Dalam kondisi yang diam-diaman seperti ini ya. Wow teman-teman, kartu ini muncul sekali lagi ya walaupun sudah di-shuffle. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ingin mendapatkan kesempatan itu untuk kembali mengejar kamu. Beberapa di antara dia ini bahkan ya sempat merasakan terlewatkan sebuah kesempatan jikalau kamu di sini benar-benar berhasil move on atau terus mendiamkan dirinya. Teman-teman, ada energi yang merasakan missing an opportunity ya. Dia benar-benar menyesal mengapa kondisi ini sedang terjadi di antara kalian berdua. Maka teman-teman, dia sempat merasa begitu beruntung dengan kemunculan kamu di dalam hidupnya. Tetapi bagi mereka yang merasakan kalian ini sudah ditakdirkan, teman-teman, dia benar-benar seperti berharap ya, masih akan ada pintu yang terbuka bagi dia mendekati kamu atau datang kepada kamu lagi ya. Teman-teman, kerana dia percaya jikalau takdir menemukan kalian, ya memang benar ya, takdir juga yang memisahkan kalian berdua. Tetapi orang ini tidak mahu menyerah ke arah takdir begitu saja. Nah, ini kan mendampingi kartu King of Pentacles. Maka jauh di dalam pikirannya, dia percaya masih akan ada kesempatan untuk kembali kepada kamu atau memulai sesuatu yang baru secara positif. Nah, apatah lagi ya, King of Pentacles ini didampingi oleh kartu Three of Wands. Maka orang ini tidak akan, walaupun dia mungkin terlepas sebuah kesempatan dengan kamu, tetapi dia tetap positif dan mempercayai kesempatan itu akan tetap ada. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi seperti apa pula kondisi perasaanmu ke dia saat ini di saat kalian masih lagi tidak berkomunikasi ya. Kita lihatkan seperti apa kondisi perasaanmu ke dia saat ini. Kemunculan Page of Wands. Wow, ini teman-teman sebenarnya banyak energinya. Beberapa di antara kalian di sini benar-benar ingin mengabarinya. Tetapi kamu menahan perasaan ini ya. Entah kamu di sini merasa ego atau kamu tidak mahu memberikan gambaran yang kamu mengejarnya. Maka dengan penuh kesabaran, kamu menanti sebuah kabar berita, looking forward ya, menanti kabar berita, pesan dari dia. Tetapi sebenarnya hati kamu sudah kurang sabaran ya untuk mengabarinya. Itu energi yang pertama. Tetapi kamu tetap sabar dan tidak mahu bersikap terlalu terburu-buru. Energi kedua teman-teman, jikalau kalian di sini mungkin berdealing ya dengan seseorang yang seumuran atau orang itu lebih muda dari kamu, atau kamu yang lebih muda dari dirinya, maka teman-teman kamu tidak mahu kelihatan terburu-buru. Seperti itu ya. Atau jikalau sosok ini lebih muda dari kamu, teman-teman kamu juga tidak mahu terlalu menunjukkan kegairahan hatimu terhadap dia. Energi kedua teman-teman, saya menangkap gambaran sedikit ya beberapa di antara kalian mulai menemukan hal baru dan mulai berubah hati terhadap dirinya. Maka teman-teman kamu sesuaikan energi mana satu yang lebih memanggil ya. Teman-teman kamu di sini mungkin merasakan hilang minat, berubah hati
atau merasakan udah bosan untuk berdepan dengannya, dan kamu menemukan hal-hal yang baru yang lebih menggairahkan ya, yang lebih memberikan kamu semangat, maka di sini kamu seperti menemukan jalan keluarmu. Teman-teman, saya tidak tahu energi mana satu ya yang lebih resonate dengan situasi hubungan kalian, itu kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihatkan anda dedak di sini kemunculan kartu Nine of Cups. Ini berbicara mengenai keinginan hati yang terdalam, entah itu sudah didapatkan atau tidak didapatkan. Kemunculan kartu ini teman-teman, semakin berkepanjangan keheningan di antara kalian berdua, teman-teman, sosok ini sudah semakin merindukan kamu. Perbedaannya, ini tidak diucapkan, ini tidak ditunjukkan. Bahkan teman-teman ya, dia memendam kerinduan yang cukup mendalam di hatinya tentang kamu. Seperti hanya dia yang tahu ya, betapa dia menyayangi kamu, betapa dia merindukan kamu, dan ada hal-hal tentang kamu yang masih belum dia dapatkan. Semakin ke sini teman-teman, ini seperti energi ya, kalian berdua yang masing-masing ego, berkeras hati dan tidak mahu mengabari. Memilih untuk mendiamkan diri, tetapi jauh di dalam hati sudah semakin merindukan satu sama lainnya, tetapi tidak mahu menunjukkan emosi itu. Teman-teman, orang ini mempunyai kedalaman perasaan yang luar biasa terhadap kamu, tetapi memilih untuk mendiamkannya. Nah, ini sama ada menarik energinya yang agak pendiam, atau energi kamu yang mungkinnya memilih untuk tidak mengekspresikan emosi itu. Intinya, kedua-duanya merindukan satu sama lainnya. Tetapi teman-teman, tidak kurang juga dengan ego kalian di sini ya. Masing-masing mempunyai keegoan yang sangat tinggi. Okey teman-teman, jikalau masing-masing tidak mahu mengalah, ya situasi hubungan ini tidak akan kemana-mana. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang kelihatan patah semangatnya semenjak kehilangan kamu. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang semakin tidak bersemangat semenjak kehilanganmu. Okey teman-teman, di sini kemunculan Ace of Heart. Teman-teman, orang ini orang yang detik ini ya sedang benar-benar pakai emosi ya. Beberapa di antara dia ini sepertinya orang baru yang muncul di dalam hidup kamu ya. Ini menggambarkan energi orang baru, atau jikalau ini menarik energi orang lama, teman-teman boleh dikatakan ya, dia masih mencintai kamu dan ingin memperbaharui hubungan kalian. Teman-teman, detik ini ya, jikalau kalian berdua sudah lama mendiamkan satu sama lainnya, dia sedih banget. Sedih banget teman-teman ya, memilih untuk tidak memikirkan atau melayan emosi ini, tetapi tidak berdaya. Dia memilih untuk tidak melayan kesedihan di hatinya, tetapi tidak berdaya. Okey teman-teman, orang ini boleh dikatakan orang yang sedang berkecil hati, orang yang sedang tersinggung, orang yang benar-benar berputar-putar, seperti terperangkap dengan emosinya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Spades, nah ini teman-teman yang saya jelaskan tadi ya, orang yang sedang sakit hati, orang yang sedih banget, orang yang kecewa banget, orang yang sedang kehilangan semangatnya. Kerana detik ini teman-teman, semakin kalian tidak berkomunikasi, semakin kuat keinginan itu untuk kembali berkomunikasi denganmu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan mengalah di sini? Kalian berdua sama-sama berkeras hati. Maka teman-teman, saya menangkap gabungan kedua kartu ini mengindikasikan a deep disappointment. Kekecewaan yang sangat mendalam di hatinya di saat kamu terus membungkamnya. Nah begitu ya. Kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Kemunculan Nine of Clubs. Teman-teman, ini energi seseorang yang semakin kamu diamkan, semakin menghindar dari kamu ya. Mungkin dia merasa berkecil hati kerana kamu tidak lagi melayan energinya. Tetapi walaupun dia cenderung menghindar, begitu juga dengan kamu, tetapi dia tetap bertahan. Nah, energi ini sudah terlihat ya dari kartu yang pertama yang muncul tadi. Jikalau kalian masih ingat, di awal bacaan, kemunculan King of Pentacles. Nah, ini lebih ke arah seseorang yang menjaga harga dirinya. Tetapi teman-teman, dari segi perasaannya dia tetap bertahan, tetap serius ke arah kamu. Kerana dia tahu teman-teman, kamu ini bukanlah sembarangan wanita atau pria. Sulit banget untuk mendapatkan seseorang seperti kamu. Walaupun mungkin dia sempat meremehkan kamu ya, tetapi energinya tetap bertahan. Teman-teman, orang ini orang yang sangat tangguh dan sangat bertahan dalam situasi apapun. Walaupun banyak kekecewaan di dalam hidupnya,
dia tetap bertahan dalam posisi apapun. Jikalau beberapa di antara dia ini orang yang hidup sendiri, contohnya ya, teman-teman, dia masih bertahan sehinggalah hari ini. Orang yang sangat tangguh ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Three of Clubs, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar looking forward, mengharapkan akan ada perkembangan di hubungan kalian sebentar lagi. Nah, ini teman-teman mungkin menarik energi seseorang yang berjarak jauh ya, long distance relationship, atau orang yang sudah berpisah atau terpisah dari kamu. Mungkin teman-teman dia sudah terpisah agak lama ya, dalam 9 bulan, 9 tahun, orang yang sudah lama pergi dari kamu. Ciri-ciri yang lain teman-teman, kemunculan Ten of Spades, menggambarkan energi seseorang yang benar-benar sudah kehilangan semangatnya. Sulit banget untuk bangkit lagi, tetapi dia tetap mencuba. Teman-teman, dia merasakan dia gagal ya untuk mengekalkan koneksi ini, gagal untuk mengekalkan kamu di sampingnya, dan gagal untuk kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Teman-teman, dia juga sedar di sini teman-teman. Mungkin teman-teman ada perasaan lelah, perasaan berputus asa, kerana dia ini yakin banget mungkin kamu tidak akan kembali lagi berkomunikasi dengannya. Pengakhiran ke arah sebuah hubungan. Maka teman-teman, jikalau dia merasakan memang tidak ada harapan lagi, nah ini teman-teman, seseorang yang merasakan walaupun looking forward, mungkin tidak ada harapan lagi di hubungan ini ya, membuatkan dia benar-benar kehilangan semangatnya. Kemunculan Four of Spades. Nah ini teman-teman, orang yang udah capek banget merasakan diabaikan, ditinggalkan oleh kamu. Detik ini teman-teman, dia benar-benar terpaku dengan perenungan yang cukup mendalam, merasa lelah dan tidak menemukan solusinya. Teman-teman, dia merasa gagal ya. Dia merasa gagal, apatah lagi jikalau berkepanjangan didiamkan oleh kamu. Nah, beberapa di antara kalian di sini mungkin sempat memblokir, silent treatment, tidak melayan energinya, maka dia merasakan benar-benar diabaikan secara serius oleh kamu ya. Teman-teman, detik ini dia banyak berfikir, banyak merenung, merasa gagal, hilang semangat, dan cuba mencari cara apakah mungkin akan ada solusi ke depannya. Tetapi di saat merasakan tidak ada solusi, teman-teman, dia benar-benar kehilangan semangatnya. Kemunculan Six of Hearts. Detik ini teman-teman, kamu tahu apa yang berputar-putar di pikirannya dia. Memori-memori kalian berdua. Dia selalu merenung ke arah foto-foto lama kamu, mendengar ke arah audio-audio lama itu ya, jikalau ada, akan memutarkan kembali, memainkan kembali, memutarkan kembali memori-memori sewaktu kalian meluangkan waktu bersama. Teman-teman, dia menjadi sangat rindu kepada kamu ya. Mulai merasakan kehilangan kamu dan mulai merasakan memori-memori itu cukup berharga. Nah ini teman-teman, orang yang mungkin sempat meremehkan kamu sebelumnya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi perasaan yang seperti apa yang muncul di hatinya sejak kalian berdua berhenti berbicara. Nah ini teman-teman, keheningan yang berkepanjangan yang mewujudkan atau menciptakan perasaan ini di dalam dirinya. Kita lihatkan ya, apa yang sedang direnungkannya, apa yang muncul dari segi perasaannya di saat kamu mendiamkan dia, di saat kalian masih lagi mendiamkan satu sama lainnya. Perasaan yang seperti apa yang muncul di dalam hatinya? Stern. Teman-teman, ini seperti penampilan seseorang yang semakin tidak terurus ya. Seperti mungkin dia tidaklah sangat tua teman-teman ya, tetapi penampilannya semakin tua kerana dirinya yang semakin tidak terurus. Teman-teman, dia menjadi orang yang sangat keras dengan dirinya kebelakangan ini. Mungkin sempat menyalahkan dirinya kerana sikapnya yang dingin, sikapnya yang kaku terhadap kamu. Nah, ini ada harga yang perlu dibayar. Kerana kecuekannya, kerana sikapnya yang dingin, sikapnya yang kaku, tidak pandai menjaga hati kamu. Membuatkan dia sempat seperti kebalikannya. Kedinginan yang dia berikan kepada kamu kini seperti dia perlu menjalankan energi itu ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu sebelum ini, dia merasakan energi itu. Seperti itu ya. Jikalau dia ini orang yang cuek, orang yang dingin, orang yang kaku, orang yang sangat keras dengan kamu, detik ini teman-teman, dia mulai berkeras dengan dirinya. Dia merasakan mungkin sikapnya yang seperti inilah yang membuatkan kamu menjauh, membuatkan kamu pergi. Teman-teman, ini mungkin menarik energi seumuran atau orang yang dalam lingkungan 2-8 tahun,
perbezaan usianya dengan kamu atau lebih tua dari kamu ya. Dan saya menangkap detik ini daripada energi Stern. Dia sedang sangat-sangat keras dengan dirinya, menyalahkan dirinya, mengapa dia tidak melakukan ini, mengapa dia tidak melakukan itu. Dan dia mulai seperti taking everything so seriously ya. Benar-benar seperti berkeras dengan dirinya sendiri. Entah mengapa ya, saya sempat merasakan terlalu berkeras dengan dirinya sehingga dia menyalahkan dirinya dengan apa pun yang sudah terjadi dan tidak menyalahkan kamu. Dan menyalahkan dirinya mengapa detik ini dia perlu menghabiskan waktu seorang diri. Nah, ini yang saya rasakan daripada kartu ini ya. Tetapi kita akan cuba lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Perasaan apa lagi yang muncul di hatinya sejak kalian berdua berhenti berbicara? Perasaan apa lagi yang muncul di hatinya sejak kalian berdua berhenti mengabari satu sama lainnya? Denial. Teman-teman, walaupun dia sempat berkeras dengan hatinya, beberapa di antara dia ini tetap mendenial ya, kesalahan-kesalahannya. Teman-teman, dia seperti orang yang terlalu memiliki harga diri yang sangat tinggi ya. Maka teman-teman, walaupun dia tahu dia bersalah terhadap kamu, tetapi dia masih bersikap denial. Bersikap denial seolah-olah dia tidak bersalah terhadap kamu. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu. Dia tahu mengapa kamu menjauh. Dia tahu mengapa kamu dingin. Dia tahu mengapa kamu masih lagi mendiamkan dirinya. Teman-teman, sebenarnya dia tahu. Walaupun dia sangat berkeras dengan dirinya, bagi seseorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi ya, atau mempunyai posisi jabatan yang sangat tinggi dari segi kedudukan ataupun pekerjaannya, teman-teman, ini akan membutuhkan waktu untuk dia berdepan dengan sebuah kenyataan bahawa sikapnya lah yang membuatkan kamu menjauh. Maka teman-teman, dia bersikap berdenial seolah-olah memang tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kalian berdua, yang dia tidak bersalah terhadap kamu. Tetapi hatinya memang tahu dia memang sudah bersalah terhadap kamu ya. Kemunculan Britain, teman-teman, ini memicukan sebuah keinginan untuk datang mencari kamu. Entah itu menaiki motosikalnya, basikalnya, mobilnya, ada keinginan untuk kembali. Nah, ini khususnya teman-teman bagi mereka yang mungkin sempat pergi dari koneksi ini. Jikalau memang ada yang sudah pergi, teman-teman, ini memicu sebuah pergerakan ya di dalam hatinya untuk kembali lagi. Hatinya tahu dia bersalah. Hatinya tahu apa yang sudah dilakukannya. Maka teman-teman ada keinginan to return ya, untuk kembali lagi mendekati kamu atau memperbaiki situasi ini. Kartu di atas Nine of Clubs, orang yang tetap bertahan dalam situasi apapun, walaupun dia bersikap denial. Perasaan apa lagi yang muncul di dalam hatinya semenjak kalian tidak berkomunikasi? Insecure. Semakin ditahan, nah ini teman-teman, semakin berat rasa bersalahnya, semakin berat beban di hatinya. Nah, ini memicu sebuah perasaan tidak aman yang muncul di dalam hatinya atas segala yang sudah terjadi. Teman-teman, bersikap denial ataupun tidak ya, kita mampu untuk berbohong kepada orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa berbohong dengan diri kita sendiri. Maka teman-teman, dia merasakan tidak aman, merasa bersalah, merasa menyesal, dan perasaan ini semakin hari semakin berat. Semakin berat rasanya jikalau kamu terus mendiamkan dia. Maka teman-teman, dia tahu dia perlu melakukan sesuatu ya. Mungkin datang mencari kamu atau memulai sebuah komunikasi sekali lagi ya. Okey teman-teman, limitation. Teman-teman, dia sedar ya, sepanjang waktu kalian mendiamkan satu sama lain. Nah, ini kan berbicara mengenai energi membatasi diri. Jikalau dilihat kepada air ya, di dalam barrel ini, teman-teman, airnya udah mulai penuh. Teman-teman, ini seperti memberikan saya gambaran ya, perasaan yang tidak bisa ditahan lagi ya. Nah, air ini sudah semakin penuh, sebentar lagi akan melimpah. Ini kan bersebelahan kartu insecure, teman-teman. Maka teman-teman, perasaan yang muncul di dalam hatinya tidak bisa menahan diri lagi. Teman-teman, dia tidak sanggup lagi bertahan seperti ini, tidak bisa lagi membohongi hatinya, dan ini seperti mencapai limitnya. Orang yang merasakan sudah mencapai tahapnya.
Maka teman-teman, ini perasaan yang muncul yang begitu berat sekali dan sudah tidak tertahankan lagi dan ingin melakukan perubahan dengan segera. Kita lihat lagi ya, apa yang muncul di dalam hatinya di saat kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, dia masih lagi dihantui dengan sesuatu yang sudah berlalu. Nah, ini banyak kaitannya dengan kamu. Kerana kamu men-trigger kembali hal-hal yang berulang-ulang terjadi di dalam hidupnya. Teman-teman, kegagalan dengan kamu is not the only failure ya. Nah, ini mungkin men-trigger kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Nah, dengan kamu gagal, dengan orang lain juga turut gagal. Maka ini membuatkan dia pikir ulang ya, apa yang sudah terjadi sebelumnya. Teman-teman, ada banyak kaitan juga ya. Di kartu ini, mungkin beberapa di antara kalian, ini dapat dikaitkan dengan masa lalu kamu dan dia. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah mungkin ada memori zaman kanak-kanak ya? Ada memori sewaktu kalian sekolah bersama. Ada sesuatu yang membuatkan dia merasakan, mulai menghargai ya, memori-memori itu. Nah, ini teman-teman, kisah-kisah yang berlalu kembali memicu sebuah pergerakan di dalam hatinya. Nah, ini sudah tidak tertahankan lagi. Maka teman-teman, ini juga mengindikasikan keheningan yang sudah cukup lama ya. Keheningan yang berkepanjangan di antara kamu dan dia. Sehingga menciptakan perasaan tidak tahan lagi. Teman-teman, mungkin di sini ya, kamu sudah mendiamkan dia sudah cukup lama. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman, Anda dedak ini sama dengan kartu insecure ya. Semakin ditahan, semakin tidak jelas jadinya. Maka teman-teman, kerana kondisi pikirannya yang mulai seperti complicated ya, berfikir secara berlebihan sehingga menimbulkan perasaan tidak aman, tidak ada kejelasan, membuatkan dia ingin mendapatkan jawapannya dengan segera. Maka teman-teman, ini membuatkan perasaannya menjadi kacau balau jadinya ya. Maka dengan kemunculan energi seperti ini, teman-teman, sudah pasti seseorang ini ingin mendapatkan jawapannya. Maka apabila hatinya sedang kacau balau, teman-teman, ini akan men-trigger sesuatu di dalam dirinya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat ya di bacaan kita hari ini nampaknya lebih didominasikan oleh zodiak Sagittarius, didampingi oleh zodiak Taurus, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan dengan cepat zodiak-zodiak yang tidak saya bacakan tadi ya. Baik teman-teman, zodiak-zodiak yang lainnya, Anda dedak di sini zodiak Taurus. Di atas ini teman-teman, kemunculan zodiak Gemini, Aries, Libra, Scorpio, Sagittarius, Virgo dan juga zodiak Cancer. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan apa yang ingin dia lakukan agar bisa keluar dari situasi ini. Jikalau sudah tidak tertahankan lagi, teman-teman, ada yang tidak sanggup lagi ya. Jikalau keheningan di antara kalian berkepanjangan seperti ini, maka kita lihatkan apa yang ingin dia lakukan agar bisa keluar dari situasi ini. Apa yang akan dia lakukan dengan segera? Teman-teman, kemunculan moon menggambarkan energi kerinduan. Teman-teman, kerana energi ini begitu kuat ya, saya menangkap seseorang yang akan melakukan sesuatu dalam diam-diam. Pergerakannya kepada kamu ini mungkin akan dilakukan secara diam-diam kerana orang ini kan orang yang menjaga harga dirinya. Orang yang sangat misterius dan apapun pergerakan yang dia lakukan, itu kamu tidak akan tahu. Yang akan terjadi secara tiba-tiba, tanpa diduga. Seperti kartu The Wheel of Fortune dari pihaknya dia. Teman-teman, orang ini memang dari awal ya, kalian memang sudah tahu gayanya dia. Apa pun yang dia lakukan, itu akan dilakukan secara diam-diam. Kerana detik ini teman-teman, dia merasakan kamu semakin misterius dan dia semakin merindukan kamu di sini ya. Kemunculan kartu letter, nah ini teman-teman, ini mungkin akan diawali dengan sebuah komunikasi dari dirinya. Dia mungkin akan mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Okey teman-teman, energi yang lain, bagi mereka yang jauh, teman-teman, saya menangkap gambaran masih akan ada penundaan ya. Bagi mereka yang jauh dari kamu, akan ada komunikasi tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Kamu perlu bersabar ya. Dan saya menangkap beberapa yang lain masih lagi dengan keras kepalanya. Okey teman-teman, energi The Snake, intinya
teman-teman, orang ini tidak akan begitu mudah melepaskan kamu ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, lambat ataupun cepat tetap akan ada pergerakan yang pasti dari dirinya. Baik teman-teman, kita beralih ke kartu ini pula ya. Kita cuba lihatkan pesan khusus apa yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui bacaan hari ini. Teman-teman, keheningan ini sepertinya sudah terlalu lama ya di antara kalian berdua. Maka kita lihatkan apa yang ingin dia titipkan ke kamu melalui bacaan hari ini. I am so afraid to have my heart broken again. Teman-teman, beberapa di antara dia ya tidak mahu dilukai sekali lagi. Sebenarnya dalam hidupnya dia sudah berkali-kali dilukai. Dan dia ingin kamu tahu teman-teman, pergerakannya sangat berhati-hati kerana dia tidak mahu dilukai berkali-kali. Begitu juga dengan niatnya untuk tidak melukai kamu berkali-kali. Seperti itu ya. You must have felt that I have taken your kindness for granted. Kamu pasti merasakannya seolah-olah dia ini mengambil kesempatan ke arah sisi kebaikanmu. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Nah, di sini mungkin ada kesalahfahaman di antara kalian berdua ya. Dia sedar teman-teman, mungkin apa yang kamu rasakan, sosok ini memanfaatkan sisi kebaikan kamu. Dia menyedari itu. Tetapi menurutnya itu bukan apa yang terjadi ya. You think you know everything about me, but you don't. Kamu mungkin berpikir kamu mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, sehingga kamu sempat menyalah tafsirkan niat si dia. Tetapi teman-teman, walaupun kamu berlandaskan segala sesuatu ke arah pemahaman kamu, tetapi sebenarnya menurut dia, kamu tidak mengertinya. Ada banyak hal tentang dia yang kamu tidak tahu. Nah, seperti itu ya. You are the only one I ever want. Hakikatnya, teman-teman salah faham ataupun tidak ya. Dia ingin kamu tahu, kamu adalah satu-satunya orang yang diinginkannya. Entah kamu salah faham terhadap dia ataupun tidak ya. Dia ingin kamu tahu, you are the only one. Kamu adalah satu-satunya orang yang diinginkan hatinya. Will I ever stand a chance to hug you? Teman-teman, dia tahu ya, memang tidak ada kata-kata lagi yang bisa membujuk hatimu. Dia tahu dia mungkin sudah terlewatkan sebuah kesempatan. Maka apakah masih akan ada kesempatan untuk dia mengekspresikan cintanya, keseriusannya melalui bahasa tubuhnya, body language, iaitu teman-teman memang tidak ada ungkapan yang bisa membujuk hatimu. Maka teman-teman, orang ini tidak mahu berkata-kata lagi dan hanya ingin memeluk kamu. Kerana dia tahu teman-teman, dengan memeluk kamu, dia tidak perlu mengungkapkan sebarang kata-kata. Pelukan dari dirinya itu akan mengungkapkan segala-galanya. You have been silent for so long. Wow. Teman-teman, ini sinkron banget ya ke arah tema readingan hari ini. Menurutnya, guys, kalian sudah terlalu lama mendiamkan dia. Entah dia ini sedar ya, yang kamu mungkin sudah membuka blokiran itu, atau mungkin kamu kehilangan kontaknya. I don't know guys, tetapi menurutnya, kamu sudah terlalu lama mendiamkan dia. Nah, ini kan berbicara mengenai seseorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Maka dia mungkin tidak mahu mengalah untuk berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Tetapi dia mengakui, kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirinya. Maka teman-teman, ini memicu ya, memunculkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam sehingga dia mulai menyalahkan dirinya, berkeras dengan dirinya. My days are no longer the same without you. Kebenarannya adalah hari-hari yang dilaluinya itu tidak sama lagi seperti dulu tanpa dirimu. Kesedihan teman-teman ya, kesedihan, tetapi kerana dia ini terlalu berkeras dengan dirinya, terlalu berdisiplin, maka teman-teman bersikap denial bahawa dia tidak bersalah terhadap kamu. Padahal teman-teman, hari-hari yang dilaluinya itu tidak sama lagi tanpa dirimu. Nah, ini sekali lagi menggambarkan kesedihan yang cukup mendalam di hatinya dia ya. Teman-teman, saya menangkap energinya yang semakin galau seperti kartu King of Cups yang menjadi kartu di tengah dan perasaannya yang sedang sedih banget ya, tetapi tidak mahu menunjukkan kelemahannya kepada kamu. Okey teman-teman, hari ini kita singkirkan bahagian kiri ini ya, seperti ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf G, V, B, W, Q, L, E, P, N, D, T, A, J, O, S, K, U, H, X, R.
Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa akan tiba saatnya dalam hidupmu ketika beberapa orang akan menyesali mengapa mereka memperlakukanmu dengan salah. Percayalah, itu pasti akan datang atau mungkin sudah pun terjadi. Keheningan dapat membuat kita sadar akan banyak hal dan di saat merasa menyesal, itu menyedihkan. Bagaikan mimpi buruk, sesuatu yang terus-menerus datang kembali. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.